usaha di toko swalayan Adijaya ini termasuk usaha dagang atau pelayanan langsung kepada konsumen tanpa melakukan kegiatan produksi. Layanannya yang ada di toko swalayan Adijaya ada kebutuhan sehari-hari, yang kedua ada alat kosmetik untuk para wanita, yang ketiga alat kebersihan, yang keempat alat tulis, yang kelima ada sembako. Proses bisnis yang ada di toko swalayan Adijaya dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada perencanaan. Rencananya yaitu seperti menentukan harga barang dan menentukan strategi untuk minat pelanggan. Yang kedua yaitu pelaksanaan persiapan yaitu seperti menempelkan label harga pada barang dan menjaga kebersihan alat kasir. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaannya yaitu seperti menyambut pelanggan dengan ramah dan sopan. Yang keempat yaitu ada finishingnya yaitu seperti menghitung total dan juga menerima pembayaran dan memberikan struk kepada pelanggan. Kegiatan usaha pada toko swalayan Adijaya adalah 1. Menyediakan kebutuhan sehari-hari, 2. Pulsa dan paket internet, 3. Pembayaran tagihan, 4. Simpan pinjam ibu rumah tangga. Prinsip karakter profesional yang berada di toko swalayan Adijaya yaitu menerapkan sikap disiplin, bertanggung jawab, jujur, dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Budaya kerja dan etika profesi yang ada di toko swalayan Adijaya yaitu budaya kerjanya yaitu 1. Kerjasama antar karyawan, dan yang kedua yaitu bekerja dengan cepat, teliti, dan menjaga kenyamanan toko. Dan etika profesi yang ada di toko swalayan Adijaya yaitu 1. Bersikap sopan dan menjaga kejujuran transaksi. Next. SOP yang ada di toko swalayan Adijaya dan juga koperasi simpan pinjam. Yang pertama di toko swalayan Adijaya yaitu penampilan kerja dan juga kedisiplinan kerja dan juga bertanggung jawab atas tugas, lalu menjaga kebersihan di lingkungan kerja tersebut. Yang terdapat di koperasi simpan pinjam yaitu 1. Melayani di jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Yang kedua, kejujuran dalam memberikan informasi. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dan juga transaksi bank. Ada penerapan KTKLH yang ada di lingkungan Adijaya yaitu mereka membersihkan lingkungan kerja agar tetap nyaman, rapi, dan bersih. Yang kedua ada kardus yang dikumpulkan menjadi satu agar bisa dijual kembali. Selanjutnya ada penerapan teknologi. Penerapan teknologi yang utama yaitu WhatsApp untuk media komunikasi. Yang kedua ada pengiriman online seperti Shopee Food, Grab Express ataupun Gojek. Yang ketiga adalah pembayaran digital seperti OVO ataupun transfer bank dan juga Dana. Next. Aplikasi keuangan dalam mengelola transaksi di toko ini ada 2. Dalam setiap hari, toko swalayan Adijaya menerapkan dengan pencatatan secara manual, dan di setiap minggu atau 1 minggu sekali dilakukan secara merekap data transaksi menggunakan aplikasi Excel. Berikut ini adalah dokumentasi hasil observasi kami pada tanggal Rabu 15 Oktober 2025, tepatnya di toko swalayan Adijaya.
Saya tanya indikator baik atau cukup baik. Menurut kalian apa? Yang paling tampak dari Adiwijaya. Ya. Kalian menyimpulkan pelayanannya baik itu dari segi mana? Paham ya? Cari jalan lagi. Mohon izin menjawab. Dari pelayanan yang baik itu mungkin dari pelayanan saat menerima konsumen atau saat pembayaran dengan sikap ramah atau ya sopan dan sangat membuat konsumen itu kayak terbaik membuat konsumen itu tertarik untuk datang lagi. Jadi membuat sikap ramah itu kita menyimpulkan pelayanannya. kalau misalkan ada pelanggan lama itu apa yang dilakukan? Ada nggak? Kalau kalian tahu pelanggan baru, ya pelanggan lama, apa yang mereka lakukan? Ini terkait proses bisnis dong. Melayani pelanggan, tapi pelanggannya baru. Jadi misalkan nih, kan pelanggan itu banyak toh. Kita bagi aja pelanggan baru dan pelanggan lama. Apakah kalian pernah melihat mereka memperlakukan pelanggan baru itu seperti apa? Pelanggan lama itu seperti apa? Izin menjawab pertanyaan Kak Musa. Kalau pelanggan baru biasanya itu orangnya tanya terlebih dahulu kepada pegawai yang di situ. Jadi pegawainya itu mengarahkan di mana tempat barang yang berada yang dibutuhkan. Kalau pelanggan lama. Ngerti deh. Sampai komplain. Jadi ini Saya aku terus nyuruh deh. Kalau pelanggan baru seperti itu ya, kita tanya ya, Mbak, tanya sampo, Mbak, gitu ya. Pelanggan lama, jujur aja wis ya. itu maksud saya itu diceritakan. Nah, ayo Mbak jawab. Itu proses bisnisnya, itu proses bisnis nah. Gak usah terendam. Pelanggan lama. Ya. Saya menjawab dari Pak Musa. Jadi kalau pelanggan lama itu mereka masuk untuk mencari barang yang ingin dibeli atau dibutuhkan. Terus mereka bakalan ke kasirnya, terus dikasihkan, itu tinggal bayar. Akan promo ini. Bagus lah. Bulan Allah, Riri. Izin ya Bu Bulan. Kalau Bu Ririn gini nak, ini kan tadi Bu Ririn tidak sempat, mungkin Bu Ririn yang tidak melihat atau bagaimana terkait dengan kan tadi ada limbah, limbahnya seperti kertas kardus bekas itu Ya. harus dikumpulkan terus didol. Ya. Seandainya ada barang yang expired ditukar atau bagaimana? Pernah tahu enggak sampai yang Izin menjawab, kalau misalnya ada barang yang expired biasanya itu mungkin langsung dibuang ya. Saya juga tidak tahu karena belum pernah tanya dan juga tidak pernah tahu. Iya, enggak apa-apa. Terima kasih sudah Ya. dijawab. Apa didaur ulang? Apa? Iya, makasih. Gak apa-apa. Oke. Sudah Oke, saya tertarik dengan
pertanyaannya Pak Musa tadi mungkin ya. Bukan meneruskan, Nak. Tapi ini paling tidak dari konsep diakronik, dari konsep kronologis, kalian sebenarnya bisa menjawab jawabannya Pak Musa. Ya, Kronologis. ya. Jadi itu. Kalau bulan lihat usaha swalayan adidaya itu kan multi usaha ya. Ada penjualan, bahkan ada tadi simpan pinjam di saat yang bersamaan. Nah, berarti ini prosedurnya kan beda-beda toh. Nah, kalau misalnya sekarang ada dua pertanyaan, bagaimana proseduralnya atau kronologisnya transaksi di swalayan yang pertama, dan kronologisnya transaksi disimpan pinjam. Nah, itu nanti akan menjawab jawabannya Pak Musa tadi. Oke, boleh yang sebelah sini misalnya Mesa, Naswa yang swalayan, Putri dan rombongnya yang akuntan yang simpan pinjam. Oke, silakan. Yuk. Kan kalian sudah mengalaminya waktu observasi, kenapa harus diskusi? Lakukan saja, jelaskan saja. Oke, silakan. Dari mana? Swalayan dulu boleh. Oke, ayo Wak. Mau ada izin menjawab. Oh, Kalau Putri, ya Tri. simpan pinjam mungkin dari pengguna baru, dari kronologis dari pengguna baru, mungkin di situ pelayannya mungkin memberikan informasi mengenai simpan pinjam terlebih dahulu, mengenai tata cara, aturan maupun bagaimana cara pembayaran koperasi simpan pinjam. Izin melanjutkan jawaban dari Sofi. Untuk yang pelanggan atau orang lama biasanya simpan pinjam koperasi di situ itu langsung membawa bukunya dan langsung ke pemilik koperasi tersebut lalu membayarnya. Sudah begitu saja. Oke, itu kronologisnya disimpan pinjam. Tapi masih ada kata mungkin ya. Kalau menjelaskan begini tidak boleh ada kata mungkin. Kalau kamu memang nggak tahu Bu, karena saya observasinya hanya di swalayan. Jadi jangan sok tahu dengan kata mungkin. Kalau panelisnya baik mungkin dia give up ya Pak. Kalau enggak dikejar terus ya Pak ya. Iya, Kalau mungkin itu. pasti. Makanya ya, kalau emang kamu nggak tahu, stop. Maaf, kami observasi itu jauh lebih. Nah, itu ya. Oke, silakan. Kalau teman-teman ada izin menjawab, Iya. kalau misalnya di toko swalayan biasanya kalau ada pelanggan datang mau pelanggan baru atau pelanggan lama itu biasanya disambut terlebih dahulu, seperti kayak ya selamat datang mau membeli apa seperti itu, nanti biasanya dibicarakan gitu. Setelah diarahkan melakukan transaksi gitu ya. Jadi gitu Pak Musa. Jadi pelanggan baru, pelanggan lama itu disambut mereka ternyata. Nah, itu yang dimau tadi ya. Oke, begitu anak-anak. Bahasanya Pak Musa puitis ya, jadi kalian mungkin Sampai gak paham ya. iya nggak paham. Padahal Gak jawabannya paham disederhanakan sama bulan. iya, padahal jawabannya begitu saja ya. Oke, betul, kecap. Sampun. Ya, wes. Sing. Silakan ditutup.